Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, bagaimana kabar kalian? Bu Nindi harap kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, Bu Nindi akan melanjutkan tentang grafik fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, sudah diceritakan tentang bagaimana kita menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, apakah kalian sudah paham? Jika belum, silahkan kalian pahami video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kalau kita sudah dapat grafiknya, tetapi kita tidak tahu persamaannya. Maka, pada pertemuan kali ini, kita akan mencari tahu persamaan fungsi dari sebuah grafik trigonometri. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita menyelesaikan atau mengetahui persamaan grafik fungsinya, nah kita lihat dulu ini. Di sini kita mengingat bahwa bagaimana grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Nah, berikut merupakan grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Kita tahu bahwa grafik fungsi Y sama dengan sinus X mempunyai periode 360 derajat atau 2pi. Untuk nilai maksimumnya itu berada di 1, itu berada di sini. Dan nilai minimumnya itu negatif 1 ketika sudutnya 270 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah grafik Y sama dengan cos X. Nah, grafiknya seperti ini. Sebenarnya kurang lebih sama dengan sinus X, hanya mulainya itu di 1 untuk cosinus X. Nah, untuk grafik fungsi Y sama dengan cosinus X, periodenya itu adalah 360 derajat dengan nilai maksimum 1 pada X sama dengan 0 derajat atau 360 derajat, dan nilai minimum itu di min 1 ketika X-nya 180 derajat. Kemudian ini merupakan grafik fungsi tangen X dengan periode 180 derajat dan nilai maksimumnya itu adalah infinity karena ini masih dapat dilanjutkan sampai tak terhingga. Sehingga hampir berimpit dengan asimptotnya. Begitu pula nilai minimumnya dia min infinity karena ini akan terus ke bawah sampai hampir mendekati asimptotnya. Pada grafik fungsi trigonometri, kita dapat bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, Y sama dengan A dikalikan dengan sinus dari Kx plus atau minus B, kemudian ditambah atau dikurangi C. Nah, ini fungsi sinus itu bisa diganti dengan kosinus dan tangen. Jadi, bisa menggunakan 3 fungsi trigonometri. Kemudian, nilai A atau nilai yang berada di depan fungsi trigonometri itu melambangkan bahwa dia itu merupakan A kali koordinat dari fungsi Y sin X. Kemudian Kx di sini itu berarti dia periodenya. Nah, kalau yang A ini tadi dia mengatakan amplitudonya. Jadi A itu amplitudo, kemudian ini itu adalah periodenya. Untuk K itu periode, kemudian nah, ditambah atau dikurangi B itu dia bergeser ke kanan atau ke kiri sejauh B per K satuan. Nah, kalau ke kiri berarti tandanya positif, kalau ke kanan berarti tandanya negatif. Kemudian
plus minus C itu artinya dia bergeser sejauh C satuan. Ke atas itu berarti tandanya plus, ke bawah itu berarti tandanya negatif. Nah, kita bisa lihat ini merupakan grafik sinus X. Jika digeser sejauh 60 derajat ke kanan, itu akan membentuk grafik seperti ini. Nah, grafik ini itu adalah grafik Y sama dengan sinus 2X min 120. Kalau misalnya Y sama dengan 1,5 kali sinus dari 2X min 120 derajat, berarti itu kan 1,5, berarti amplitudenya 1,5, berarti pakai yang orange ini, maka ini ujungnya di 1,5. Nah, bagaimana kalau Y sama dengan 2 sin 2X min 120? Maka amplitudenya 2, maka dia akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, amplitudo itu adalah jarak terjauh. Terjauh dari titik keseimbangan. Nah, di sini titik keseimbangannya adalah X karena dia berada pas di perbatasannya. Sehingga amplitudo itu bisa dicari dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari sumbu Y, kemudian dibagi 2. Nah, ini merupakan grafik Y sama dengan sinus 2X min 120. Kalau misalkan kita tambah dengan 0,5, kita tahu bahwa 0, ditambah 0,5 itu tadi adalah naik. Grafiknya ditaruh di atasnya atau digeser ke atas sejauh 0,5 satuan. Kemudian, kalau misalnya grafik Y sama dengan sinus dari 2X min 120, min 1 berarti dia digeser ke bawah sejauh 1 satuan, sehingga diperoleh yang berwarna kuning. Oleh karena itu, nilai maksimum itu diperoleh dari harga mutlak dari A atau harga mutlak dari angka yang berada di depannya fungsi trigonometrinya, ditambah atau dikurangi pergeseran ke atas atau ke bawahnya. Nah, untuk maksimum berarti nanti nilainya positif dari nilai mutlak A. Kalau minimum berarti nanti nilainya negatif dari harga mutlak A. Nah, sehingga Y sama dengan A dikali fungsi trigonometri dari sebuah KX plus minus B ditambah atau dikurangi C, maka diperoleh kalau misalkan kita bagi dengan K dalam fungsinya, sehingga K-nya ini keluar, sehingga B per K ini jadi B-nya jadi B per K. Nah, kemudian kita misalkan kalau B per K itu sebuah nilai S. Sehingga diperoleh persamaannya seperti berikut. Nah, maka grafik fungsi trigonometrinya kalau misalnya ada Y sama dengan A dikali fungsi trigonometri dari K kali X plus minus S, kemudian ditambah atau dikurangi dengan C, maka artinya A-nya ini masih sama, dia adalah amplitudonya. Kemudian K itu merupakan periodenya, S itu merupakan jarak bergesernya ke kanan atau ke kirinya, dan C itu jarak bergesernya ke atas atau ke bawahnya. Di mana A itu diperoleh dari nilai maksimum dari Y-nya dikurangi nilai minimum Y dibagi 2. Sedangkan nilai maksimum itu
diperoleh dari harga mutlak dari amplitudenya. Nah, yang namanya harga mutlak itu misalnya harga mutlak min 2 itu nilainya adalah 2. Jadi jika ada harga mutlak berapapun nilainya akan positif. Jadi yang di dalam harga mutlak itu bernilai positif. Nah, kita akan menentukan fungsi trigonometri dari grafik berikut. Nah, grafiknya ini ya. Kemudian, dari grafik itu kita tahu bahwa jarak dari nilai maksimum minimum itu berikut. Kemudian, periodenya itu 2pi. Kita tahu ini kan tidak digeser, maka C-nya 0. Kemudian amplitudenya itu kan ini nilai maksimumnya itu 2, nilai minimumnya min 2. Sehingga 2 dikurangi negatif 2 per 2. Atau diperoleh 2. Nah, karena satu periode itu 2pi, sehingga 1/k itu dikali 2pi. Oleh karena itu, kita peroleh nilai K-nya adalah 1. Nah, kemudian kalau kita menggunakan, ini kan grafiknya bisa dikatakan grafik sinus maupun kosinus. Sekarang kalau misalkan kita menggunakan grafik sinus, maka kita menggunakan persamaan Y sama dengan A dikali sinus X, sinus dari K kali X plus minus S, ditambah atau dikurangi C. Nah, oleh karena itu kita mengingat-ingat terlebih dahulu grafik sinus. Nah, dari grafik sinus menuju ke grafik berikut, itu bergeser sejauh pi per 2 ke kiri. Oleh karena itu, nilai S-nya itu adalah pi per 2. Nah, karena diperoleh A-nya itu 2, K-nya 1, S-nya pi per 2, dan C-nya 0, maka tinggal kita substitusikan ke persamaannya saja. Sehingga diperoleh berikut. Nah, karena ini digeser ke kiri, maka tanda yang ada di sini itu plus. Kemudian, sehingga kita peroleh bahwa persamaan grafik itu adalah Y sama dengan 2 sinus dari X plus P per 2. Kalau kita melihat dari grafik kosinus, bentuk kosinus, maka kita peroleh nilai amplitudenya tetap 2. Nah, grafik itu tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Oleh karena itu, S-nya 0. Sehingga kita substitusikan, maka diperoleh Y sama dengan 2 kali kosinus X. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Kalau grafik fungsinya seperti ini, tentukan fungsi trigonometri dari grafik berikut. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa ini bisa menggunakan grafik kosinus atau sinus. Tapi pertama kali kita lihat nilai maksimumnya itu adalah 1, ada di sini, dan nilai minimumnya adalah min 1. Oleh karena itu, amplitudenya dapat diperoleh 1. Nah, untuk periodenya, satu periode ternyata dalam satu gelombang penuh, itu dia diperoleh sudutnya itu 2pi. Oleh karena itu, nilai K-nya kita peroleh 1. Nah, karena dia kan tidak bergeser ke atas maupun ke bawah, maka C-nya 0. Nah, kita akan melihat dari grafik sinus dulu. Nah, kalau dilihat dari grafik sinus, grafik yang ada pada permasalahan berikut itu bergeser sejauh pi per 2 ke kanan. Oleh karena itu, S-nya itu adalah pi per 2. Nah, maka diperoleh A-nya 1, K-nya 1, S-nya pi per 2 ke kanan. Maka tinggal disubstitusikan karena bergeser ke kanan, maka tandanya negatif. Maka 1 dikali sinus 1 kali X min pi per 2 plus 0. Atau dapat disederhanakan menjadi
Y sama dengan sinus dari X min Pi per 2. Nah, kalau misalkan kita melihat dari kosinusnya, maka grafik kosinusnya itu kan kosinus pasti nilai maksimum dulu, maka dia bergeser sejauh Pi. Sejauh Pi, kemudian bergesernya ke kanan, sehingga S-nya Pi, dan dia ke kanan. Oleh karena itu, diperoleh bahwa nilainya adalah kosinus Y sama dengan kosinus dari X min Pi. Nah, berikut penjelasan tentang bagaimana menentukan fungsi trigonometri dari sebuah grafik. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pelajari dengan baik. Terima kasih atas atensi kalian dan selamat belajar.